Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar di mana saja berada. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, aku tengah duduk bersila di dalam rumah. Tiba-tiba baginda Nabi Muhammad SAW datang. Beliau mengucapkan salam kepadaku. Seperti biasanya aku pun hendak berdiri untuk menyambut kedatangan beliau di rumahku. Namun beliau berkata, tetaplah duduk di tempatmu, wahai Ummul Mukminin. Setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW menghampiriku dan duduk di sampingku. Kemudian beliau merepakkan kepalanya di atas pangkuanku seraya mendongakkan kepalanya. Aku mencari uban di jenggotnya dan berhasil mendapatkan 11 uban. Aku pun termenung sesaat sambil bergumam di dalam hati. Bisa jadi ini pertanda bahwa tak lama lagi baginda Nabi Muhammad SAW akan pergi meninggalkan dunia ini sebelum diriku. Dengan demikian umat ini akan hidup tanpa seorang Nabi di tengah-tengah mereka. Aku menangis sedih hingga pipiku basah dengan air mata. Tanpa aku sadari beberapa tetes air mataku terjatuh ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW hingga membuat beliau terjaga dari tidurnya. Beliau pun bertanya kepadaku, mengapa engkau menangis, hai Aisyah? Ya Umairah. Aku menceritakan kepada beliau apa yang baru saja terjadi. Kemudian beliau pun bertanya kepadaku, keadaan seperti apa yang dirasa paling menyedihkan bagi seorang mayit? Aku meminta katakan itu, hai Rasulullah. Beliau malah balik bertanya, menurutmu apa? Katakanlah. Aku pun berkata, keadaan paling menyedihkan yang dialami seorang mayit adalah ketika ia tiba pergi meninggalkan rumahnya dan melihat anak-anaknya berduka cita dan meronta-ronta. Oh bapakku, atau oh bundaku. Apabila si mayit adalah seorang anak, bapaknya berkata, oh anakku. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, itu memang pedih. Namun ada lagi yang lebih pedih dari itu. Aku coba mengajukan jawaban lain. Keadaan yang paling menyedihkan seorang mayit adalah manakala ia sudah diletakkan di dalam liang kubur, ditimbun tanah, ditinggalkan sendirian oleh sanak kerabat, handai tolan, serta anak-anak yang mengantarnya. Diserahkan urusannya kepada Allah dengan segala amal perbuatannya. Kemudian malaikat mungkar dan nakir mendatanginya di dalam kubur. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Ummul Mukminin, adakah yang lebih pedih dari itu?
Aku menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Aisyah, keadaan yang paling pedih bagi seorang mayit adalah ketika orang yang akan memandikannya telah datang ke rumahnya, lalu orang itu bersiap-siap memandikannya dan mulai melepas cincin perkawinan dari jari-jarinya, melepaskan satu persatu pakaian pengantin dari badannya, atau melepaskan serban kebesarannya. Pada saat-saat itulah ruhnya akan mengutarakan beberapa keinginan. Sewaktu melihat seluruh pakaian dan perhiasan yang dikenakan mulai dilepaskan satu persatu, ruh jasad itu akan berseru dengan suara keras yang terdengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Ruh itu akan berkata, wahai orang yang memandikan jasadku, aku mohon padamu untuk sudi kiranya melepas pakaianku dengan pelan-pelan dan lemah lembut. Saat ini jasadku baru saja beristirahat dari rasa sakit yang amat dahsyat yang ditimbulkan oleh tarikan malaikat maut ketika mencabutku darinya. Ketika air mulai disiramkan ke jasadnya, ruh akan berkata, wahai orang yang memandikanku, janganlah engkau menyiramku dengan air yang terlalu panas atau terlalu dingin ke tubuhku. Sesungguhnya jasadku ini masih merasakan luka bakar yang luar biasa akibat dari pencabutan ruh. Ketika sanak saudara yang membantu mandikannya tengah menggosok dan membersihkan kotoran yang masih menempel di tubuhnya, ruhnya akan kembali berseru, demi Allah, wahai orang-orang yang memandikanku, janganlah kalian menyentuh jasadku terlalu kasar. Sesungguhnya jasadku seperti sedang mengalami luka berat akibat pencabutan roh. Setelah selesai dimandikan dan dibungkuskan kafan serta diikat ujung bagian bawahnya, ruh akan berseru, wahai orang yang memandikanku, janganlah engkau ikat kain kafan di bagian kepalaku terlebih dahulu. Aku ingin melihat wajah istriku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku untuk terakhir kalinya. Karena hari ini aku akan berpisah dengan mereka dan aku tidak bisa bersama mereka lagi sampai hari kiamat kelak. Ketika mayit sudah dikeluarkan dari rumahnya, ruh itu akan berseru, wahai para pelajarku, janganlah kalian tergesa-gesa membawaku pergi sebelum aku mengucapkan salam perpisahan pada rumahku, keluargaku, sanak kerabatku, dan harta bendaku. Kemudian ia berkata lagi, wahai para pelajarku, aku meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah engkau menyakiti hatinya. Aku meninggalkan anak-anakku menjadi yatim, maka janganlah engkau menyakiti mereka. Sesungguhnya hari ini aku akan pergi meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi kepada mereka untuk selama-lamanya. Ketika mayat sudah diletakkan di atas keranda dan siap dibawa ke kuburan, ruh itu akan berseru, demi Allah, wahai para pelajarku, janganlah kalian tergesa-gesa membawaku pergi agar aku bisa mendengarkan suara istriku, anak-anakku, dan sanak kerabatku. Karena hari ini aku akan berpisah dengan mereka sampai hari kiamat kelak. Ketika para pembawa jenazah baru melangkah 3 langkah, ruh jenazah itu akan berseru dengan suara yang bisa didengarkan oleh segala sesuatu, kecuali jin dan manusia. Ruh itu akan berkata, wahai orang-orang yang kucintai, sanak saudaraku, dan anak-anakku, janganlah engkau terperdaya oleh tipu daya dunia sepertiku dulu. Jangan pula engkau terlena oleh waktu dan umur seperti diriku ini. Jadikanlah pengalamanku ini sebagai pelajaran. Aku meninggalkan seluruh harta yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, tetapi tidak satu pun dari mereka yang ikut menanggung dosa-dosa.
dosa-dosaku sedikit pun. Allah akan memperhitungkan semua itu dan meminta pertanggungjawaban atas segala harta dunia yang telah aku kumpulkan. Oh ahli warisku, betapa teganya engkau berpesta pora dengan harta dunia yang aku kumpulkan itu, dan tidak ada seorang pun yang mendoakan. Seusai sholat jenazah dan manakala sebagian keluarga, sanak kerabat dan hadirin taulan meninggalkan tempat sholat, roh jenazah itu akan berkata, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa seorang mayit itu akan cepat lupa dengan orang-orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian cepat melupakanku sebelum kalian menguburku dan mengantarku ke tempat istirahatku. Wahai saudara-saudaraku, aku sadar bahwa wajah mayit itu di hati orang-orang yang hidup terlihat amat sangat dingin. Tetapi janganlah kalian cepat-cepat pergi meninggalkanku. Ketika para pengantar jenazah meletakkannya di atas kuburnya, ruh jenazah itu berkata, wahai para pengantarku dan saudara-saudaraku, aku mendoakan kalian, maka sudilah kiranya kalian mendoakanku. Ketika orang-orang telah meletakkannya di liang kubur, ruh itu akan berkata, wahai ahli warisku, aku telah mengumpulkan harta benda sekian banyak dan aku meninggalkannya untuk kalian. Oleh karena itu, hendaklah kalian selalu mengingatku dengan memperbanyak amal kebaikan kalian. Aku juga telah mengajarkan kepada kalian isi kandungan Al-Quran dan berbagai macam adab. Maka janganlah kalian melupakanku dan ingatlah kepadaku dengan cara selalu mendoakan aku. Berkaitan dengan kisah di atas, ada sebuah cerita tentang seorang tokoh bernama Abu Qulabah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Qulabah bermimpi melihat sebuah pemakaman. Tiba-tiba semua lubang kuburnya retak-retak dan mayat-mayat keluar dari kuburnya. Merasa duduk di tepi kuburan masing-masing, semua tangan mereka terlihat membawa sebuah nampan yang terbuat dari cahaya, kecuali satu orang. Abu Qulabah mengisahkan, aku bertanya kepada orang itu, wahai fulan, mengapa di tanganmu tidak ada cahaya sebagaimana tetangga-tetanggamu itu? Mayat itu menjawab, anak-anak dan sanak kerabat mereka selalu mengirim kebaikan dan bersedekah untuk mereka, dan cahaya-cahaya yang ada di tangan mereka itu adalah berkat amal kebajikan dan sedekah anak-anak serta sanak kerabat mereka. Sementara diriku orang yang malang, aku memiliki anak tetapi tidak soleh. Ia tak pernah berdoa serta berbuat kebaikan untukku. Karena itulah aku tidak memiliki nampan cahaya sebagaimana tetangga-tetanggaku itu. Ketahuilah, aku pun sebenarnya malu dengan mereka semua. Keesokan harinya Abu Qulabah memanggil anak seorang yang dijumpainya dalam mimpi. Ia menceritakan mimpinya itu kepada anak tersebut. Begitu mendengar cerita Abu Qulabah, anak tersebut berkata, aku bertobat kepada Allah dan tidak akan pernah melakukan apa yang pernah aku lakukan dulu untuk selama-lamanya. Sejak saat itu anak tersebut rajin beribadah, taat pada perintah-perintah Allah, selalu mendoakan orang tuanya, dan juga sering bersedekah dengan niat menghadiahkan palanya untuk almarhum bapaknya. Selang beberapa waktu kemudian Abu Qulabah bermimpi melihat pemakaman itu lagi. Namun kali ini ia melihat di tangan orang tua si anak tadi sudah terdapat cahaya. Bahkan cahaya yang ada di tangannya itu terlihat lebih terang dari sinar matahari dan lebih banyak dari tetangga-tetangganya. Abu Qulabah menghampirinya. Melihat kedatangan Abu Qulabah, orang itu berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu
Karena itu aku kini sudah tidak merasa malu lagi dengan tetangga-tetanggaku itu. Al-Kisah malaikat maut pernah mendatangi salah seorang penduduk kota Iskandaria, yakni sebuah kota di Mesir. Orang itu berkata, "Siapakah kamu ini?" Malaikat maut menjawab, "Aku malaikat maut." Sontak saja tubuh orang itu gemetar dan menggigil ketakutan. Malaikat maut pun bertanya kepadanya, "Kenapa tubuhmu gemetar dan menggigil seperti itu?" Penduduk Iskandaria itu menjawab, "Karena aku takut api neraka." Malaikat maut pun berkata, "Maukah engkau aku tuliskan sebuah kalimat yang bisa menyelamatkanmu dari api neraka?" Orang itu menjawab, "Ya, tentu saja aku mau." Malaikat maut meminta selembar kertas dan menuliskannya, "Bismillahirrahmanirrahim." Di atasnya seraya berkata, "Kalimat ini adalah penyelamat dari api neraka." Sebuah sumber mengisahkan seorang arif bijaksana mendengar seseorang membaca bismillah. Kemudian ia berpesan betapa dahsyatnya kekuatan nama zat sang kekasih itu. Apalagi kalau melihat zatnya langsung. Setelah itu ia berkata, orang-orang mengatakan bahwa bobot dunia ini ditambah malaikat maut tidak bisa menyamai berat basmalah. Sedangkan aku mengatakan bahwa dunia ini tanpa malaikat maut, maka sama sekali tidak bisa menyamai berat basmalah. Karena malaikat maut mengantarkan seorang kekasih kepada sang kekasihnya. Para pendengar dan kaum muslimin di mana saja berada, demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.